Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani dengan NIM 2403111763. Baiklah, langsung saja ke materi, yang dimana judul materi saya pada kali ini yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau mewakili beberapa sekelompok data. Di dalam ukuran pemusatan data memiliki 3 komponen. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu dan juga nilai yang lebih dari nilai itu dan nilai itu sendiri. Kemudian, mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyaknya bilangan tersebut. Selanjutnya ada contoh dari data tunggal, yang dimana soalnya tentukan rata-rata dari nilai siswa sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa data yang dimana ada 70, 69, 45, 80, dan juga 56. Nah, yang 5 ini itu merupakan banyaknya data. Sedangkan dari yang bilangan dari 70, 69, 45, 80, dan 56 adalah jumlah keseluruhan data. Nah, maka dari itu kita dapat memasukkan sebuah data tersebut ke dalam rumus, yang dimana jumlah rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Nah, dari yang jumlah keseluruhan data ada 70, 69, 45, 80, dan juga 56 dibagi banyaknya data. Tadi seperti yang sudah kita bilang bahwa banyaknya data ada 5. Kemudian dapat dibagi hasil dari pembagian rata-rata tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa rata-rata nilai siswa adalah 64. Rata-rata hitung atau mean dengan rumus data kelompok. Rumus data kelompoknya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Keterangan dari X bar merupakan nilai rata-rata, XI yaitu nilai tengah kelompok data ke I, dan FI frekuensi kelompok data ke I. Di sini terdapat sebuah contoh yang dimana data hasil ujian statistika siswa atau siswi SMA Negeri 1 Barumun, di mana interval nilainya dari 41 sampai 47 sampai dengan yang paling bawah 83 sampai 89, dengan frekuensi nilai interval kelas 41 sampai 47 frekuensinya 3, 83 sampai 89 frekuensinya 4. Kemudian yang perlu kita cari atau yang perlu kita kerjakan yaitu mencari sebuah nilai tengah atau XI-nya. Nah, bagaimana sih cara mencari sebuah nilai tengah? Dengan rumus yang pertama yaitu kita dapat menjumlahkan kelas atas dan kelas bawah dibagi dengan 2. Nah, 41 ditambah 47 dibagi 2, nilai tengahnya adalah 44. Nah, itu rumusnya sama sampai dengan yang kelas yang paling bawah, dengan 83 ditambah 89 dibagi 2 hasilnya 86. Nah, itu adalah salah satu cara mencari nilai tengah atau XI. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus mencari FI dikali XI. Nah, ini gampang, frekuensi dikali dengan nilai tengah. 3 dikali 44 132, 5 dikali 51 255, 9 dikali 58 522. Nah, itu adalah cara mencari FI dikali XI-nya. Kemudian kita dapat menjumlahkan sebuah frekuensi, semua jumlah frekuensi, agar kita dapat memasukkannya ke dalam rumus tersebut. Nah, jumlah dari keseluruhan frekuensi adalah 55, dan jumlah dari sigma FI dikali XI adalah 3652. Kemudian kita dapat memasukkan ke dalam rumus, yang dimana rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, tadi kita sudah menjumlahkan, yang dimana sigma FI dikali XI adalah 3652 dibagi dengan
jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 55. Maka hasil yang didapat adalah 66,4. Selanjutnya, ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil sampai bilangan yang terbesar. Nah, itu pengertian dari median. Di sini kita dapat membuat sebuah contoh dari sebuah median ataupun nilai tengah. Nah, di sini ada data dari 55, 57, 69, 60, 58. Maka nilai tengahnya yang mana? Maka mediannya adalah 58 karena 58 adalah nilai tengah dari data 55 sampai 69. Kemudian di sini ada juga 698, nilai tengahnya 8, maka mediannya 8. Kemudian ada juga 2468. Nah, kalau seperti yang ini kan kita tidak mengetahui nilai tengahnya berapa dikarenakan data tersebut adalah data genap. Jadi rumus yang dapat kita cari mengenai median tersebut, kita dapat menjumlahkan sebuah nilai tengah antara dua data tersebut. Nah, yang di tengah-tengahnya kan ada 2, yaitu 4 dan 6. Maka 4 dan 6 dapat kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Maka median yang didapatkan adalah 5. Sama seperti contoh yang selanjutnya, yaitu ada 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9. Nah, nilai tengahnya itu ada 2, yang dimana nilai tengahnya ada 5 dan 5. Maka seperti yang sebelumnya, kita dapat menjumlahkan nilai tengah yang kedua tersebut, kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya, median atau nilai tengah dengan rumus data kelompok. Nah, rumusnya di sini yaitu median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FKK per FI dikali L. Keterangan dari rumus tersebut, MD adalah median, TB adalah batas bawah kelas median, N adalah banyak data, FKK adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, FI adalah frekuensi kelas median tersebut, dan L adalah panjang kelas median. Selanjutnya, contoh dari median nilai tengah dengan data kelompok. Sama seperti yang tadi, contoh ini merupakan data nilai ujian statistika siswa ataupun siswi SMA Negeri 1 Barumun yang membedakan antara mean dan median. Jika di median, kita dapat menentukan sebuah frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah median? Di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu kita harus menghitung total frekuensi dan menghitung setengah N-nya. Nah, total dari frekuensi sudah kita hitung yang pertama yaitu adalah 55. Nah, yang kedua adalah mencari frekuensi kumulatif dengan cara frekuensi ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, mencari frekuensi kumulatif, yang pertama adalah kita dapat menjumlahkan frekuensi yang pertama dengan kelas sebelumnya. Kelas yang pertama adalah 3. Nah, kita dapat menjumlahkan 3 ditambah kelas sebelumnya yaitu ada 5. Nah, 3 ditambah 5 adalah 8. Kemudian 8 ditambah 9, 17. 17 ditambah 15, 32, sampai seterusnya. Nah, dari soal tersebut kita dapat mencari sebuah setengah N yang dimana setengah dikali dengan banyaknya data, N itu adalah banyaknya data, setengah dikali 55 sama dengan 27,5. Nah, 27,5 itu terdapat di interval kelas yang mana gitu kan, di frekuensi kumulatif yang mana. Kalau di 17 belum masuk, kalau di 8 juga belum masuk, kalau di 3 juga belum masuk. Nah, kita dapat menemukan banyaknya data ataupun menghitung setengah N-nya itu ada di kelas interval 62 sampai 68. Nah, kemudian kita dapat memasukkan rumusnya yang dimana median sama dengan TB dikali setengah N dikurang FKK dibagi FI dikali L. Nah, tepi bawahnya adalah 62. Nah, cara mencari tepi bawah kita dapat mengurangkan dengan 0,5. Nah, di kelas bawahnya di situ adalah 62 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 61,5. Maka tepi bawahnya adalah 61,5.
ditambah 7 yang dimana 7 tersebut adalah panjang kelas tersebut dari 41 sampai 47. Kemudian dikali dengan setengah N. Setengah N tadi sudah kita dapatkan bahwa setengah N adalah 27,5. Kemudian dikurang FKK, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, kelas yang sendiri adalah 32. Nah, kelas sebelumnya adalah 17, maka FKK-nya adalah 17. Dibagi dengan FI. FI adalah frekuensi kelas itu sendiri, yang dimana frekuensinya adalah 32. Maka dari itu 61,5 ditambah 7, hasil dari pengurangan 27,5 dikurang 17 adalah 10,5 dibagi dengan 32. Maka median dari hasil pencarian kita yang tadi dapat kita lihat bahwa hasil dari median adalah 63,8. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi modus. Pengertian dari modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bisa dilihat dalam data yang berbentuk tabel, maupun modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data tersebut. Nah, di sini terdapat rumus dari modus yang dimana rumus ini merupakan rumus data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Dengan keterangan, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas intervalnya, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Selanjutnya yaitu ukuran letak, di mana ukuran letak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, pengertian dari kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Nah, yang kedua ada juga dalam kuartil dengan dikenal dengan istilah pertama, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3. Nah, di sini terdapat rumus dan juga contoh dari kuartil, yang dimana rumusnya ini adalah rumus dengan data tunggal, yang dimana jika jenis kuartil tersebut kuartil bawah, maka rumusnya adalah Q1 sama dengan X setengah 1/4 dikali dengan N ditambah 1. Jika jenis kuartilnya kuartil tengah, maka rumusnya adalah Q2 sama dengan X dikali 1/2 dikali N ditambah 1. Nah, yang terakhir ada jenis kuartil atas, yang dimana rumusnya adalah Q3 sama dengan X 3/4 dikali N ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh dari kuartil, yang dimana soalnya tentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3 dari data berikut. Datanya ada 1, 5, 6, 9, 3, 8, 5, 10, 8, 4, 6, 11. Nah, untuk menjawabnya kita harus menentukan sebuah nilai kuartil. Data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, itu rumus dari salah satu kuartil, yang dimana jika kita terdapat sebuah data dan data tersebut belum diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita yang pertama adalah mengurutkannya dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, jika sudah diurutkan seperti ini, maka kita harus menentukan banyak sebuah data tersebut ada berapa. Dari 1 sampai 11 ini terdapat banyak datanya adalah 11. Nah, yang ditanyakan adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Seperti rumus yang tadi, bahwa kuartil 1 adalah data ke-1 dibagi dengan 4 dikali dengan N ditambah 1. Di mana 1/4 dikali N adalah 11 ditambah dengan 1. Maka data ke-1-nya adalah Q4-nya adalah Q1-nya adalah 4. Nah, kemudian juga di sini terdapat Q3 atau kuartil 3, yang dimana rumusnya Q3 sama dengan X 3/4 ditambah N ditambah 1, dimana N-nya adalah 11. 3 dikali 11 ditambah 1/4 adalah hasilnya 9, maka kuartil 3-nya adalah 9. Selanjutnya di sini ada ukuran letak, yang dimana merupakan desil.
Desil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Nah, di sini juga terdapat sebuah rumus desil data tunggal yang dimana DI sama dengan data ke I dikurang I dikali N ditambah 1/10. Keterangannya, D adalah desil ke I adalah 1, 2, 3, sampai 10, N merupakan banyaknya sebuah data. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat sebuah contoh dari desil yang dimana kita disuruh untuk menentukan sebuah desil dari sebuah data tersebut. Tentukan desil 7 dari data 14, 8, 6, 9, 16, 15, 10. Sama seperti kuartil tadi, bahwa jika kita ingin menentukan sebuah ukuran letak, kita harus mengurutkan sebuah data tersebut dari data yang terkecil hingga data terbesar. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini, bahwa sudah diurutkan dari data ke-6 sampai data ke-16. Maka I-nya adalah 7 dan N-nya adalah 7. Yang ditanyakan di sini adalah letak desil ke-7. Maka dengan rumus yang tadi, I-nya adalah 7, N-nya adalah 7, maka kita masukkan bilangan tersebut ke dalam rumus, yang dimana desil ke-7 sama dengan 7 dikali 7 ditambah 1/10. Maka hasil dari desil ke-7 adalah 5,6. Kemudian ukuran letak yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar dengan menjadi 100 bagian. Rumus dari persentil. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa rumus persentil adalah P sama dengan data ke dikurang I dikali N ditambah 1/100. Di sini juga terdapat beberapa contoh dari persentil. Sama seperti kuartil dan juga desil, bahwa jika kita terdapat sebuah data, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, di sini juga sudah diurutkan bahwa data persentil tersebut terdapat data dari 4 sampai data ke-19. Maka banyaknya data jika kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka banyaknya data adalah 15. Nah, kita tinggal masukkan rumus bilangan tersebut ke dalam rumus persentil data tunggalnya. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan nilai persentil ke-65. Maka dapat kita jawab bahwa P65 sama dengan data ke-65 dikali dengan 15 ditambah 1/100. Maka hasil yang didapat dari nilai persentil tersebut setelah kita hitung adalah 7,4. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi saya mengenai tugas akhir yang menjelaskan sebuah materi mengenai statistika, yang dimana saya membawakan sebuah judul mengenai ukuran pemusatan data dan juga ukuran letak. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.